Kisah Pirates of the Caribbean 4 dibuka dengan memperlihatkan dua orang nelayan yang tengah mencari ikan. Namun bukannya mendapatkan ikan, kedua nelayan itu malahan dapat orang. Dikiranya orang itu udah mati, tapi tahu-tahu di Cadiz, Spanyol, kedua nelayan tadi melaporkan hasil penangkapannya ini kepada Yang Mulia. Si kakek yang masih hidup itu mengatakan kalau ia pernah melihat soal Ponce de Leon. Apa itu Ponce de Leon? Ponce de Leon sendiri adalah sebuah kapal yang dalam mitos mereka sudah hilang dalam 200 tahun yang lalu. Selain itu, Yang Mulia juga mendapatkan buku si kakek itu yang di dalamnya berisikan sumber mata air awet muda. Soal ini, kita juga pernah dengar dari seorang Jack tempo lalu dan sempat menjadi tujuannya Jack. Mengetahui fakta adanya sumber mata air awet muda, Yang Mulia lantas bertanya kepada kacungnya, "Kapan lu pada siap berlayar?" Lalu kacungnya pun menjawab, "Kita pindah ke London, Inggris, di mana pada sore ini Inggris akan mengeksekusi seorang bajak laut. Dengan catatan, hasil sidang tak berpihak kepada bajak laut itu. Dia adalah si Gibbs. Gibbs dibawa ke ruang sidang di mana ia dituduh oleh hakim sebagai Kapten Jack Sparrow. Gibbs berulang-ulang kali mengatakan kalau ia bukan Jack Sparrow, tapi tetap aja nggak ada yang mau dengar. Tak lama setelah itu, tibalah seorang hakim yang ternyata hakimnya adalah si Jack. Gibbs jelas kaget dong lihat kalau hakimnya adalah CS-nya. Tapi mau bagaimanapun ini adalah sidang dan ia harus bersikap profesional. Sebagai terdakwa, Gibbs membela dirinya dengan mengatakan sekali lagi kalau ia bukan Jack Sparrow. Hakim lalu meminta saran kepada Pak Ketua, dan karena kejahatan Jack Sparrow udah terkenal mendunia, jadi Pak Ketua menyarankan agar Jack Sparrow digantung aja. Bahkan semua dari rakyat Inggris pun mendukung Pak Ketua. Jack yang menyamar menjadi Hakim Smith itu lantas memutuskan untuk memberikan Gibbs hukuman penjara aja, dan keputusan hakim itu jelas membuat semuanya kecewa. Faktanya, Jack ternyata telah menahan hakim yang sebenarnya di sebuah gudang, dan Gibbs selalu dimasukkan ke dalam kereta kuda bersama dengan si Jack. Dan di sini, Jack langsung menjelaskan kepada Gibbs bahwa skenario ini emang telah diatur sejak awal olehnya demi menyelamatkan seorang Gibbs dari hukuman gantung maupun hukuman penjara. Gibbs menceritakan bahwa ia selama beberapa tahun ini berusaha mencari kapal Black Pearl di banyak pelabuhan, tapi nggak ketemu-ketemu. Selain itu, ia juga mendengar kabar kalau Jack saat ini berada di London dan sedang mencari awak kapal. Mamang Jack emang sedang mencari awak kapal, tapi sebenarnya hal itu belum ia umumkan kepada siapapun karena belum ada bukti yang kuat. Jadi Jack berasumsi kalau kemungkinan di London saat ini ada yang sedang menggunakan identitasnya agar orang-orang mau berlayar dengannya. Mengingat Jack ini kan terkenal, jadi hal seperti itu mungkin saja bisa terjadi. Namun tiba-tiba keduanya terhenti, yang mana itu memaksa keduanya harus turun melihatnya. Tapi alangkah membagongkannya karena ternyata mereka telah dihadang oleh pasukan Inggris. Kalau ini di luar skenario sih. Jack dibawa ke sebuah tempat. Singkatnya, setelah ia menunggu cukup lama, kemudian datang George bersama dengan kacungnya. George mengatakan sama halnya seperti yang dikatakan oleh Gibbs tadi tentang Jack yang sedang mencari awak kapal. Tapi Jack yang asli menyimpulkan kalau saat ini semakin jelas saja bahwa identitasnya telah disalahgunakan oleh seseorang yang ingin mengambil keuntungan menggunakan namanya. Jack lalu dimintai peta oleh mereka, tapi setelah dicek, tahu-taunya petanya hilang entah kemana. Padahal tadi ketika sedang berada di kereta kuda, peta itu sempat ia keluarkan. George sebagai tangan kanan Kekaisaran Romawi mengatakan kalau ia saat ini sedang mengincar air mata awet muda, tapi sayang beliau enggak tahu di mana letak persisnya tempat itu berada. Dan belakangan ini terdengar rumor juga yang mengatakan kalau kerajaan melankolis Spanyol telah menemukan tempat tersebut. Dan fakta demikian membuat George iri karena merasa tersaingi. George meyakini kalau mereka saat ini telah hidup abadi karena sumber air mata awet muda itu. Jack kemudian ditanyai, "Apa lu beneran tahu di mana sumber air mata awet muda itu?" Dijawablah oleh Jack, "Ya tau lah, walaupun gua nggak ada petanya juga. Jack Sparrow nih bos, senggol dong." Entah pintar atau emang goblok, si George percaya begitu aja. Jack lantas ditugaskan untuk memandu perjalanan, dan Jack meminta agar ia diberikan kapal serta awak kapalnya juga. Itu pun kalau bisa. Jadi iya, udah nggak perlu repot-repot lagi nyari awak kapal. Tapi tahu-taunya George udah menyiapkan kaptennya, yang mana ternyata kaptennya adalah Afternoon, sire. How nice to see a fellow pirate make good of himself.
Barbosa sekarang lebih memilih ikut dengan pemerintahan Inggris karena hidup di bawah kekuasaan jauh lebih aman selama tahu cara bermain dengan aturan yang dibuat oleh penguasa. Bagi Barbosa, yang penting bukan keadilan, tapi siapa yang paling diuntungkan di atas meja keputusan. Di dunia ini, terkadang yang licik bisa hidup lebih tenang daripada yang jujur. Terakhir, Barbosa membawa kapal Black Pearl. Jadi Jack langsung menanyakan kepada Barbosa mengenai kapalnya sekarang ada di mana. Barbosa menanggapi kalau Black Pearl telah tenggelam dan di saat penyelamatan itu pula lah Barbosa kehilangan kaki kanannya. Mendengar itu, Jack benar-benar dibuat naik darah. Oleh karenanya Jack untuk saat ini nggak mau bekerja sama dengan seorang Barbosa. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung melakukan pemberontakan untuk cabut dari sini. Meskipun pelarian ini terkesan sulit, tapi Jack mempunyai inisiatif lain dengan bersembunyi di balik kain yang awalnya mah emang nggak kelihatan sama prajurit Inggris. Tapi karena Jack kepleset, kakinya Jack jadi kelihatan. Seorang prajurit lalu dengan sigap memotong talinya, dan sialnya Jack malahan masuk ke dalam kereta kuda yang ada emak-emaknya. Jack di sini gua kirain melakukan hal tak senonoh, dan setelah diudahin oleh si Jack, si emak-emak itu malahan bilang begini, "Udah gitu doang." Si anjing jadi ketagihan. Awalnya mah emak-emak ini senang bisa dapat anuan dari Jack. Namun ternyata Jack telah mengambil anting emak-emak itu dengan dalih nafsuan. Dengan aksi GG-nya, Jack di sini berusaha untuk kabur dari kejaran prajurit Inggris dengan berpindah-pindah kendaraan dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Bahkan ia juga nekat mengambil alih kendaraan orang lain. Terakhir, ia berhasil mengelabui prajurit Inggris dengan ngumpet di papan yang ada gambar hotnya. Halo, Jackie. Jack di sini bertemu dengan seseorang yang mana orang itu ternyata adalah ayahnya si Jack. Tempat ini adalah bar khusus yang di dalamnya berisikan para bajak laut dan di sini pula lah si Jack cerita satu sama lain dengan sang ayah, di mana ayahnya belum bisa menjadi ayah yang baik dan Jack sebagai anak belum bisa menjadi anak yang baik. Namun bukan itu poin pentingnya. Poin pentingnya adalah ayahnya Jack tahu kalau tujuan Jack saat ini adalah mata air awet muda. Kata ayahnya Jack, sebelum mendapatkan manfaat dari sumber mata air awet muda, dibutuhkan beberapa benda sebagai ritualnya. Pertama, 2 cawan dari kapal Ponce de Leon, kapal yang tadi kita bahas di awal. Syarat kedua, ayahnya Jack nggak tahu syaratnya apaan, jadi Jack harus cari tahu sendiri. Anjing, gak usah ngomong tadi. Namun satu hal yang pasti, ayahnya Jack mengatakan kepada Jack kalau mata air itu akan mengujinya. Camkan itu. Jack sempat tos-tosan sama ayahnya, namun anehnya ketika Jack melihat ke belakang dalam waktu sebentar aja, ayahnya malah menghilang entah kemana. Curiga gue nih, biasanya kalau yang kayak gini di film-film identik dengan arwah soalnya. Kalau enggak hantu baik tapi. Masih di tempat yang sama, Jack memasuki sebuah ruangan yang ia curigai sebagai tempat persembunyiannya Jack palsu. Dan benar aja, tak lama nongol Jack palsu di hadapan Jack asli. Lalu kemudian terjadilah duel di antara keduanya. Keduanya hampir memiliki gerakan yang sama persis, maksud gua sama-sama gila. Dan sialnya ending dalam duel ini malahan berakhir memberikan permen kiss. Singkat cerita, yang menyamar sebagai Jack ternyata adalah seorang perempuan bernama Angelica. Angelica mengatakan bahwa ia memang sedang mencari awak kapal. Jadi untuk memudahkan hal itu, ia menyamar sebagai Jack Sparrow. Karena kalau nyamar jadi Jack Sparrow, maka itu akan memudahkannya untuk mencari awak kapal. Ya kayak yang gue bilang tadi, Jack ini kan terkenal. Jadi ya dimanfaatin lah nama si Jack ini. Di samping itu, Angelica juga mendengar kalau Jack belakangan ini sedang mencari sumber mata air awet muda. Tapi Jack mengatakan bahwa hal itu hanyalah buang-buang waktu aja. Namun asemnya, di saat tengah berduaan ngobrol dengan kekasih lama, tiba-tiba aja hadir prajurit Inggris yang mau nggak mau keduanya pun harus mengatasi ini dulu. Secara skill keduanya memang memiliki skill di atas rata-rata. Sayangnya kualitas keduanya tak mampu menandingi kuantitas prajurit Inggris yang pada akhirnya keduanya pun harus terpojok. Pertanyaannya, apakah keduanya akan menyerah? Ya enggak lah, karena Angelica punya trik cerdas untuk cabut dari sini. Singkatnya, keduanya pun akhirnya dapat bebas dari kejaran prajurit Inggris. Dan soal Inggris tahu persembunyian Jack ada di tempat tadi, kemungkinan besar itu adalah ulah Barbosa. Karena Barbosa dulunya adalah bajak laut. Si paling teriak keadilan, pas dikasih jatah enak mah. Barbosa. Lanjut.
Ketika Jack tengah berbincang dengan Angelica, Jack tiba-tiba aja diserang oleh senjata bius sehingga membuat Jack pingsan. Di saat yang sama, Gibbs yang tadinya dihukum penjara, namun karena tadi hakimnya gaje, jadi hukuman penjaranya diubah menjadi hukuman gantung. Gibbs di sini bertemu dengan Barbossa, dan Barbossa dalam kasus Gibbs ini mempunyai wewenang penuh, jadi Gibbs bisa dibatalkan hukuman matinya asalkan Gibbs memberikan informasi tentang sumber mata air awet muda. Dan Gibbs di sini dengan tengilnya langsung memperlihatkan petanya, lantaran ia takut kalau Barbossa berbohong. Jadi sebagai antisipasinya, Gibbs dengan cerdasnya membakar peta itu, lalu mengatakan kalau semua yang ada di peta itu sekarang tersimpan rapi di dalam galeri. Ups, maksudnya tersimpan rapi di dalam pikirannya. Mau nggak mau, Barbossa pun harus membawa Gibbs dalam pelayarannya karena otaknya ada di si Gibbs, kelas King Gibbs. Setelah tidur lama, Jack lalu dibangunkan dengan kata-kata, "Bangun pelaut, jangan molor mulu." Jack dijadikan kacung di kapal ini, dan ia sempat bertanya kepada kacung di kapal ini tentang kapal ini. Lalu pria bernama Scrum ini memberikan informasi kalau kita saat ini sedang ada di kapal Queen Anne's Revenge. Jack lantas nyeletuk, "Oh, Blackbeard." Blackbeard. Sebagaimana layaknya anak baru, Jack di sini harus nurut dulu karena kalau enggak, maka Jack akan dibabat oleh Quartermaster yang ada di kapal ini, di mana Quartermaster tersebut telah dikutuk untuk selalu patuh terhadap perintah kaptennya. Bekerja, bekerja tanpa kenal lelah. Gajian, cuma numpang lewat. Jack di sini bertanya, "Lah, itu ada orang yang diikat di atas." Ditanggapilah oleh rekannya yang katanya berdasarkan rumor yang beredar, di mana orang itu telah dibiarkan hidup oleh kapten di kapal ini dengan alasan pria itu adalah misionaris atau seseorang yang diutus untuk menyebarkan agama tertentu. Jack di situ sempat bengong setelah melihat kalau ternyata di kapal ini ada si Angelica. Tepat ketika Angelica tengah lengah, disitulah Jack langsung menarik Angelica lalu mengatakan, "Sialan lu kampret, pengecut," serta kata-kata menghina lainnya. Intinya Jack kesel banget sama si Angelica karena kapal ini sebenarnya kaptennya bukan Angelica tapi Edward Teach, salah satu bajak laut yang paling ditakuti karena Teach merupakan kapten yang sangat sulit diajak negosiasi. Dikit-dikit bunuh, ya gitulah kata si Jack. Kemudian Angelica nyeletuk berkata, "Mungkin gak akan sulit kalau sama putrinya sendiri alias gua." Sejauh ini Jack baru tahu kalau Angelica memiliki ayah. Angelica di sini menjelaskan kepada Jack sebuah ramalan yang ia percaya, di mana ramalan itu mengatakan kalau Kapten Teach atau ayahnya Angelica akan mati dalam 2 minggu lagi di tangan seseorang berkaki satu. Dan itulah sebabnya Teach membutuhkan air mata awet muda itu agar dirinya abadi, dan untuk mencapai itu Angelica sebagai putrinya akan rela membantunya. Di sisi lain, ada Gibbs juga yang saat ini sedang memandu perjalanan Barbossa ke tempat yang sama. Di saat yang sama juga, mereka melihat adanya armada Spanyol yang kemungkinan besar armada Spanyol itu memiliki destinasi yang sama. Fountain is the prize. Keesokan malamnya, Jack mengadakan perkumpulan bersama rekan seperjuangannya. Semua dari mereka yang ada di sini telah ditipu oleh Jack palsu, karena sebenarnya yang mereka inginkan adalah menjadi awak kapalnya Jack Sparrow asli. Selain itu, mereka juga gedeg banget karena kapten mereka selalu diam di dalam kabin, bahkan mereka nggak tahu muka kaptennya seperti apa. Karena sejauh ini, mereka hanya dipantau oleh Quartermaster, berikut juga dengan Angelica. Jack Sparrow dengan tegas mengatakan kalau kita sudah jelas-jelas ditipu mentah-mentah. Jadi Jack menyarankan untuk mengambil alih kapal ini dan semuanya setuju. We'll strike the ship then. Di tengah pemberontakan yang sedang berlangsung, Jack secara diam-diam memasuki kamar Angelica dan ia juga mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan. Untungnya, sebelum digas sama si Jack, Angelica di momen ini langsung bangun karena ia mendengar adanya keributan dari luar. Kita fokus pada pemberontakan. Setelah tadi gagal main sama si Angelica, Jack di sini terpaksa harus melawan Quartermaster yang dipikirnya Jack bakal takut dan mudah dikalahkan. Sayangnya, faktanya nggak seperti itu, Pak. Karena Jack menyandang gelar kapten bukan karena koneksi, tapi karena prestasi. Singkatnya, pria berbadan bongsor itu berhasil diringkus menggunakan jala. Jack serta rekannya lalu naik dengan tujuan untuk membebaskan si tawanan. Tapi sebelum dibebaskan, tawanan itu ditanyain dulu, "Lu mau berpihak kemana kalau gue bebasin?" kata rekannya Jack. Dijawablah oleh misionaris tersebut, "Lah, gue mah netral." Jack lalu nyeletuk, "Dia orang beriman, sebaiknya bebasin aja dah daripada dosa."
Setelah membebaskan misionaris itu dan pemberontakan telah selesai dengan pemenangnya ada di pihak Jack. Namun sialnya, sesaat setelah Jack mendeklarasikan kemenangannya, tiba-tiba hadir sang kapten. Sialan. Tadi pas gue istirahat berisik bet. Tapi kok pas gue keluar semua pada diem? Si Gelis lalu melaporkan kalau tadi ada pemberontakan yang dipimpin oleh Jack Sparrow. Kapten Teach kemudian mengeluarkan pedangnya. Dan sialnya, pedangnya itu memiliki kekuatan ajaib untuk mengendalikan kapal ini. Dan semua yang memberontak dalam sesaat keikat semua. Sebagai kepala pemberontak, Jack tadinya ingin dibabat, tapi putrinya Teach mengatakan kalau kita masih butuh Jack. Misionaris yang tadi dibebaskan tanpa rasa takut langsung mengatakan kalau Teach benar-benar keparat alias asu. Ya gimana gak kesel pak si misionaris itu. Karena menurut rumor yang beredar, semua kelompoknya dihabisi dan sisa ia seorang yang saat ini jadi tawanan. Teach gak akan ngebabat si misionaris itu karena Angelica kasihan padanya. Tapi karena tangannya gatel dan gak ada yang dibunuh, jadi ia pun mengkambing hitamkan seorang pemberontak. Di mana pemberontak itu diberi waktu untuk menghindar sejauh mungkin dari kapal ini sebelum dibabat. Dan apa yang terjadi? Jack dibawa ke hadapan Kapten Teach atau Jack pribadi biasa memanggilnya dengan sebutan Blackbeard. Jack sengaja tidak dibabat karena hanya Jack di sini yang tahu di mana letak sumber mata airnya. Di sini, Jack berusaha memecah belah Teach dengan Angelica. Dikatakan oleh Jack bahwa Angelica bukan putrinya Teach, namun Teach langsung menegaskan kalau Angelica adalah putri tercintanya. Jack lalu disantet menggunakan sebuah boneka dengan tujuan untuk memberikan Jack pelajaran sekaligus menggertak Jack agar Jack selalu patuh terhadap perintahnya. Macam-macam gua santet lu Jack. Ya gitulah. Ketika Jack tengah berduaan sama si Angelica, tepatnya ketika mereka sedang main. Nah, disitulah Angelica memberitahu kalau sebenarnya sumber mata air itu, ritual terakhirnya, membutuhkan yang namanya tumbal. Hal itu mungkin udah Jack ketahui sejak awal, karena sebenarnya Jack bisa aja pergi ke tempat itu dari kemarin-kemarin, tanpa paksaan seperti ini. Mungkin Jack udah nggak tertarik dengan hal begituan setelah tahu kalau ada tumbalnya. Atau ada alasan lain ya? Menarik. Angelica berjanji kalau Jack bisa membantunya dalam misi ini, maka ia akan memberikan salah satu koleksi kapalnya yang ada di dalam miniaturnya. Intinya semua yang ada di miniatur itu adalah kapal yang telah ditenggelamkan oleh si Teach. Di situ juga terdapat kapal Black Pearl. Ini artinya Kapten Barbossa waktu terakhir itu perangnya sama Kapten Teach, yang pemenangnya adalah Kapten Teach. Singkat waktu sampailah mereka di Teluk White Cup. Di sini mereka akan menangkap yang namanya Putri Duyung, karena untuk menjalankan ritualnya diperlukan setetes air mata Putri Duyung. Namun untuk menangkap Putri Duyung sendiri bukanlah hal yang mudah. Dalam mitosnya, Putri Duyung tertarik terhadap cahaya. Selain itu, mereka juga di sini mengorbankan beberapa orang untuk menarik perhatian Putri Dugong. Mereka yang ada di perahu saling menggosip satu sama lain. Banyak rumor yang beredar kalau Putri Duyung itu cantiknya bukan main. Nah, di balik kecantikannya ada niat jahat yang terselubung. Mereka wanti-wanti banget untuk jangan ada yang tertarik sama Putri Duyung. Karena kalau tertarik, maka mereka akan merasakan akibatnya. Ingat, tipu daya wanita itu lebih dahsyat. Quartermaster lantas menyuruh untuk semuanya bernyanyi. Dengan bernyanyi, maka Putri Duyung akan lebih cepat datang. Yaps, benar aja tak lama nongol seekor Putri Duyung cantik, si Scrum. Padahal udah diwanti-wanti untuk jangan tertarik sama kecantikannya. Iya di sini malahan ngegodain si Duyung. Rekannya berusaha mengingatkan lagi, tapi kata si Scrum, kapan lagi boy dapet cewek cantik kayak gini? Si Duyung itu lalu nyanyi, dan nyanyiannya itu mengundang duyung-duyung yang lainnya. Mampus maneh teh. Si Scrum gila anjing nafsuan bet cok. Si Scrum udah mau nyosor baik ngeliat kalau ceweknya cantik. Akan tetapi
Situasi yang tadinya hening berubah menjadi chaos di mana kedua kubu saling serang satu sama lain. Beberapa dari mereka ada yang dibawa ke dasar laut oleh si Duyung untuk dicium sampai mampus. Duyung-duyung lalu dipancing menggunakan kapal agar pergi ke pojokan. Dan setelah terpojok, barulah mereka menggunakan jalannya dengan tujuan untuk menghalangi para Duyung agar tidak keluar. Tapi si Jack mengerahkan semuanya untuk mundur karena ia kasihan dengan mereka yang jadi tumbal. Sayangnya, siapapun yang mundur maka akan dibabat oleh si Kapten Teach. Sementara itu, bala bantuan dari para Duyung ternyata makin banyak aja. Yang mana ini jelas makin merepotkan mereka. Jack lantas terpikir sebuah ide untuk menghentikan ini. Maka ia harus menggocek dulu Putri Duyung satu persatu. Nah, setelah para Duyung berhasil digocek, Jack pun lantas merusak sumber minyak yang ada di atas api. Dan para Duyung akhirnya pada cabut dan misionaris yang kita panggil aja si Randy ini tak sengaja menemukan Putri Duyung yang sedang terjebak. Keduanya di sini sempat sama-sama bengong, mungkin karena si cowok nganggap kalau si ceweknya cantik. Begitu juga sebaliknya. Melihat kesempatan ini, si Duyung pun langsung aja ditangkap. Setelah menangkap Putri Duyung, kini tujuan mereka adalah ke Teluk Kecil. Medan yang dilalui oleh mereka terbilang cukup sulit, Pak. Tapi itu tak menjadi hambatan bagi mereka untuk suren di tengah jalan. Pada saat sedang rehat, Randy tak sengaja melihat si Duyung yang sedang kesulitan bernapas. Sebagai manusia, jelas dong Randy bersimpati kepada si Duyung. Tapi kata si Quartermaster, Duyung enggak butuh napas. Tapi Duyung butuhnya air. Karena si Quartermasternya bego, Randy terpaksa berinisiatif sendiri dengan memberikan sedikit celah untuk bernapas bagi si Duyung. Sampai di sini, Jack diwajibkan untuk berpisah dengan yang lainnya karena hanya Jack lah yang tahu di mana Ponce de Leon berada. Sementara yang lainnya akan pergi ke Teluk Kecil. You will go. If I jump, will I survive? Well played, father. Di sisi lain, Barbossa serta para awaknya kini udah sampai di Teluk White Cap, tempat di mana Putri Duyung berada. Mereka tidak mengira kalau mampir di tempat ini ternyata kapalnya malahan diserang oleh para Duyung. Para Duyung menyerang kapal Barbossa kemungkinan besar karena mereka menganggap bahwa manusia adalah biang kerok alias sumber masalah. Kalau udah gini, mau nggak mau mereka pun harus jalan juga seperti Teach serta para awaknya. Di perjalanan, Barbossa mengumpulkan katak beracun yang entah tujuannya untuk apa. Sementara itu mereka yang sedang menggotong Duyung, tiba-tiba aja ada yang tersandung yang membuat tempat si Duyung pecah. Faktanya, si Duyung bisa merubah penampilannya menjadi manusia asli. Melihat si Duyung bugail, Randy pun dengan sigap langsung menutupnya. Teach di sini menyuruh untuk Duyung jalan aja, namun si Duyung nggak bisa jalan karena kakinya sedang terluka. Mengetahui itu, dibantulah oleh si Randy yang kebetulan Randy emang sejak awal udah bersimpati kepada si Duyung. Pada saat sedang rehat, Randy malahan memuji kecantikan si Duyung, di mana ia menganggap kalau Duyung yang satu ini adalah masterpiece. Gak ngira gue bakal ngomong gini si Randy anjing. Di samping itu, si Duyung juga nampaknya tertarik dengan sosok si Randy. Sesaat setelah itu, Teach nyeletuk, berkata, "Bawa tuh makhluk." Mendengar itu, Randy langsung nyautin sembari emosi. Dia punya nama, namanya Sirena. Singkat waktu, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Jack pun sampai juga di kapal Ponce de Leon. Tujuan ia kemari udah jelas adalah untuk mengambil 2 cawan yang nantinya cawan itu ia berikan kembali kepada Teach untuk ditukarkan dengan kompas miliknya yang saat ini sedang ditahan. Di dalam, Jack bertemu dengan Barbossa, di mana keduanya mempunyai tujuan yang sama, yakni ingin mengambil cawan. Tapi sialnya, ketika mereka udah sepakat untuk membuka kotaknya bareng-bareng, di dalam kotak itu malahan isinya batu. Keduanya menyimpulkan kalau kemungkinan mereka telah didahului oleh armada Spanyol. Barbossa, Jack serta awak kapal lainnya saat ini bekerja sama untuk mengambil kembali cawannya dari tangan armada Spanyol. Mereka di sini akan mantau dulu sebelum beraksi, karena beraksi tanpa analisis yang mendalam adalah ide bodoh serta dapat mencelakakan diri pribadi maupun rekan lainnya. Di sini, Jack dan Barbossa berhasil melihat target cawannya dan keduanya sepakat akan nyolong bareng, sementara sisanya hanya membantu jika dibutuhkan.
Sialnya, keduanya berhasil terciduk oleh banyaknya prajurit Spanyol dan keduanya berakhir diikat di pohon kelapa. Di malam yang sama, Teach serta awaknya kini telah sampai di Teluk Kecil, tempat di mana para duyung banyak yang dibantai dan rata-rata dari mereka semuanya udah jadi tengkorak. Di tempat ini, Sirena sebagai duyung harus mengeluarkan air matanya alias nangis karena air mata duyung adalah salah satu syarat wajib dalam ritualnya. Teach di sini kesel banget sama si Sirena karena Sirena nggak mau nangis-nangis. Saking keselnya, Teach sampai ngegaplok Sirena. Tapi seperti biasa, A.A. Randy selalu hadir untuk membela. Mengingat selama belakangan ini si Randy selalu aja ngebela Sirena. Alhasil, Teach pun menyimpulkan kalau Randy jatuh cinta sama si duyung. Begitu juga sebaliknya. Biasanya si cewek akan mewek kalau cowoknya disakitin. Jadi Teach di sini berinisiatif untuk menyakiti doi Sirena. Sayangnya usahanya itu nggak berhasil membuat Sirena mewek dan Randy mayatnya lalu dibuang. Gua pikir tadi Randy-nya udah mokat, tapi tahu-tahu Randy bangkit kembali. Pada saat Sirena tengah molor, Randy secara diam-diam mendatanginya dengan tujuan untuk melepaskannya. Kebaikan Randy ini akhirnya membuat Sirena meneteskan air mata dan awaknya Teach tiba-tiba aja nongol dan langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil air matanya. Sialnya, skenario ini emang sengaja dibuat oleh si Teach di mana Randy sengaja dibabat bukan pada titik vitalnya, tapi pada bagian yang hanya membuat Randy pingsan sesaat. Ya, berakhir gini ujungnya. Tempo lalu, Angelica pernah berkata kalau Teach diramal akan mokat di tangan seseorang berkaki satu. Yang kemungkinan besar, Teach akan mati di tangan Barbossa. Mengingat Barbossa mempunyai hubungan yang kurang baik dengan si Teach karena Teach adalah orang yang mengambil kesempurnaan dari kedua kakinya yang sekarang hanya sisa satu. Katak yang diambil oleh Barbossa juga ternyata adalah katak beracun, salah satu formula yang akan digunakan untuk membabat Teach. Itulah kenapa Teach takut betul dengan ramalan tersebut. Dan satu-satunya cara agar ia selamat adalah sumber air mata awet muda. Ya, bisa diibaratkan item counternya lah. Lantaran Barbossa minim ide untuk melarikan diri, jadi Jack lah di sini yang akan mengambil inisiatif itu dengan bergerak perlahan-lahan ke atas pohon. Dan aksinya Jack ini berhasil diketahui oleh prajurit Spanyol yang berhubung Jack lebih cerdas, jadi ia dengan mudah membego-begoin mereka dengan kecerdasannya. Singkat cerita, mereka pun dapat terbebas dari prajurit Spanyol, serta Jack juga berhasil mendapatkan cawan. Barbossa bodoh amatan dengan cawan itu, yang penting baginya adalah balas dendam. Keesokannya, Jack bertemu kembali dengan TCS. Sesuai janjinya, Angelica di sini mengembalikan kompasnya Jack, kemudian dua cawan itu diberikan kepada Teach. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun lantas melanjutkan perjalanannya. Sampai di sini diperlukan ritual Gelo untuk membuka portal menuju ke sumber mata air itu. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini ritual Gelo. Jadi ritual ini hanya bisa dilakukan oleh orang Gelo, ya kayak si Jack ini. Portal telah terbuka dan ini adalah tempat yang digadang-gadang bisa membuat awet muda kayak si Tsunade. Selain untuk awet muda, katanya juga bisa membuat hidup abadi. Iya katanya sih ini mah. Tak berselang lama, lalu datang Barbossa besertakan para awaknya. Barbossa menyimpan dendam pada Teach sejak kakinya hilang sebelah. Tapi Teach langsung berkata, "Lu berani ngelawan pedang gua?" Barbossa menjawab, "Ya beranilah, apa yang harus gue takutin? Toh pedang lo hanya aktif kekuatannya ketika di kapal aja." Kemudian war pun terjadi. Randy mengambil kesempatan ini untuk cabut dari sini kemudian menemui Sirena gelis. Sirena sempat pingsan pulas, namun sesaat setelah sadar, Sirena malahan cabut ke dalam. Dalam pertarungan, Barbossa cukup kewalahan menghadapi Teach, entah karena efek kaki palsunya atau emang beliau ini kurang skillnya. Untungnya sebelum Barbossa dibabat habis, mereka kehadiran prajurit Spanyol dan kehadiran mereka ke sini dikiranya ingin mendapatkan manfaat dari sumber mata air awet muda itu. Tapi tahu-taunya Komandan Agus malahan berceramah dengan berkata bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberikan keabadian, bukan air sesat ini. Tolol sih lu pada.
Bisa-bisanya percaya sama mitos ginian. Pantesan aja nih negara nggak maju-maju. Ketidakpercayaan itu bahkan sampai membuat Komandan Agus menginjak kedua cawan itu lalu membuangnya ke air. Komandan Agus lantas mengerahkan semua kacungnya agar menghancurkan tempat ini. Di saat Komandan Agus tengah berhadapan dengan si Teach, disitulah Barbossa mengambil kesempatan untuk membabat Teach. Angelica berusaha melepaskan pedang dari tubuh ayahnya, namun pinternya tangan si beliau ini malahan kena sayat. Barbossa kemudian menegaskan kalau pedang itu telah dicampuri oleh racun katak dari Miyoboku. Jadi ada kemungkinan Angelica juga sebentar lagi akan mokat walau dalam tanda kutip hanya kena tangannya aja. Barbossa mengambil alih pedangnya Teach dan ia udah selesai urusannya dengan si Teach. Di samping itu prajurit Spanyol telah selesai dengan tugasnya. Sementara itu Jack saat ini tengah rungsing memikirkan cawannya hilang entah kemana. Tapi tiba-tiba nongol bidadari dari bawah air dengan membawa cawan sembari berkata, "Jangan sia-siakan air mataku." Lalu si gelis pun pergi lagi. Jack mengisi kedua cawan itu dengan air. Kemudian salah satu cawan itu diberikan air matanya si gelis tadi. Nah, mitosnya, barang siapa yang meminum cawan yang ada air matanya, maka orang itu akan hidup abadi. Sementara yang enggak ada air matanya, maka orang itu akan berkorban, alias jadi tumbal. Keduanya saat ini tengah sekarat, dan Jack menyarankan Angelica agar meminum cawan yang kiri, karena kata si Jack yang kiri ada air matanya, dan seperti biasa dengan egonya, Teach langsung mengambil air yang kiri, yang kata si Jack ada air mata duyungnya. Di samping itu, Angelica juga rela berkorban demi ayahnya dengan meminum cawan yang satunya. Setelah keduanya diminum, si Jack malahan mengatakan, sebenarnya cawan tadi tertukar. Dan emang bener, tak lama luka di tangan Angelica pun berangsur hilang, sementara Teach OTW mokat. Si Rena kembali menemui Doi di mana keduanya udah sama-sama saling cinta dan seperti manusia pada umumnya, Randy juga walaupun seorang pemuka agama, tapi ia masih punya nafsu dan ia nurut baik ketika akan dicipok oleh si Rena. Emang bener ya, cinta itu buta anjing. Angelica saat ini kesel banget sama si Jack karena bisa-bisanya ia dibohongi sehingga ayahnya yang mokat sedangkan ia jadi selamat. Angelica akan ditinggalkan oleh Jack di sebuah pulau dengan satu pistol serta satu peluru. Tapi yang pasti, Jack meninggalkan Angelica bukan di pulau yang jarang dijamah manusia, tapi pulau ini adalah pulau yang sering dilalui oleh para pedagang. Sebelum pergi, Angelica berkata sesuatu yang sempat membuat gua kaget, Pak. Di mana Angelica mengatakan kalau ia sedang hamil anaknya si Jack. Jack di sini merespon seperti para cowok-cowok bangsat di luaran sana dengan tidak bertanggung jawab alias cuma mau makainya doang. Pas disuruh tanggung jawab malah enggak mau. I don't recall that we ever had... Barbossa sendiri saat ini telah resmi menjadi kapten kapal di Queen Anne's Revenge. Dengan pedangnya, ia mampu mengendalikan kapal ini tanpa harus susah payah sehingga kerja pun jadi lebih efisien. Setelah itu Jack bertemu dengan CS-nya yakni si Gibbs. Rencananya keduanya akan membebaskan Black Pearl pada film selanjutnya karena baginya Black Pearl adalah idaman hati yang sesungguhnya. Rencananya ini mah ya, tahu sendiri kan kadang apa yang direncanakan cuma wacana doang. Pada saat senja, Gibbs sempat bertanya kepada Jack, "Jack, lo kenapa nggak memanfaatkan momen tadi agar bisa hidup abadi sih?" Nih jawaban Jack, Pak, yang menurut gua jawaban Jack ini bagus banget. Jack menjawab, "Mata air itu mengujimu, Gibbs, tapi lebih baik jika kematianmu tetap menjadi suatu misteri." Kelas. Tak hanya itu, Jack juga sadar kalau ia sebagai manusia tak punya kuasa atas kehidupan ini, yang berarti seseorang tidak memiliki kendali penuh atas nasib, kematian, dan kejadian di dalam hidupnya, melainkan semua itu berada di tangan Tuhan. Next, kita lanjut ke Pirates of the Caribbean 5 ya, Pak. Jadi jangan lupa subscribe Dian Film. Dah. I have no say in it, Gibbs. Savvy.